warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu penguji yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Ahmad Makmun, mahasiswa PPG Guru PAI Batch 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27030250982. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Donan 01, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Saya hari ini akan melaksanakan tugas uji kinerja di kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebelum memulai pembelajaran pada hari ini kita berdoa bersama. Silakan untuk ketua kelasnya siapa? Silakan pimpin doanya. Siap, dah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Gimana kabarnya untuk anak-anakku semua? Baik. Alhamdulillah. Masih semangat di pagi hari? Masih. Coba Pak Guru minta buktinya kepada kalian kalau memang kalian masih semangat. Nyanyikan satu lagu yel-yel. Ya, cuma satu ya, siap ya? Siap. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati dan berdepan, kalau kau suka hati mendengarkan, kalau kau suka hati, mari kita belajar bersama Pak Guru Ahmad Makmun. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang hukum halal dan haram. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu adalah siswa mampu menjelaskan pengertian halal dan haram menurut Al-Quran dan hadis. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi contoh makanan, minuman, dan perilaku yang halal serta yang haram. Dan yang ketiga, siswa mampu menunjukkan sikap hati-hati dan tanggung jawab dalam memilih konsumsi makanan sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran dari materi hukum halal dan haram. Untuk sekarang kita akan masuk ke materi. Silakan perhatikan ke depan, ya. Untuk yang pertama yaitu adalah hukum halal dan haram. Untuk pembahasan yang pertama yaitu kaitannya dengan pengertian hukum halal dan haram. Siapa di sini yang pernah mendengar kata halal dan haram? Ada yang belum pernah mendengar? Pernah dengar semuanya ya? Benar? Ya, oke. Kalau memang sudah pernah dengar semuanya, coba Pak Guru tanyakan, siapa yang tahu istilah halal? Oke, Fadila, istilah halal apa? Sesuatu yang diperbolehkan oleh, betul ya? Oke, kasih aplaus untuk mendengar. Dan untuk yang kedua, istilah haram. Siapa yang tahu istilah haram? Oke, Bibis. Sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Betul? Betul. Oke, kasih aplaus. Karena sekarang kalian sudah tahu apa itu halal dan apa itu haram. Halal itu adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah, dan untuk yang haram adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Dan sekarang Pak Guru akan lanjut materinya
dasar hukum halal dan haram. Dasar hukum halal dan haram itu ada dua. Yang pertama itu ada Al-Quran, dan yang kedua ada hadis. Kalau lihat ke depan itu Al-Qurannya ada dua, hadisnya juga ada dua. Yang pertama Al-Quran surat Al-Baqarah. Coba untuk Diana bacakan yang Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Terus untuk hukum dasar yang kedua yaitu hadis. Silakan untuk Audia bisa dibacakan. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Untuk hukum yang kedua ini bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan Muslim, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di sini sudah jelas bahwa dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 itu dikatakan, wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Berarti Allah itu memerintahkan kita semua untuk memakan sesuatu yang halal dan baik. Ya, itu sudah sangat jelas dan sudah dijelaskan juga, dikuatkan juga oleh hadis Nabi yang berbunyi sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Sudah sangat jelas bahwasanya yang halal sudah pasti halal, yang haram sudah pasti. Dua-duanya sudah cukup jelas. Keduanya itu sudah cukup jelas. Terus untuk yang selanjutnya yaitu adalah penerapan hukum halal dan haram dalam kegiatan sehari, kegiatan di rumah, di sekolah ataupun di dunia. Di depan dijelaskan bahwasanya penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang pertama ada di sekolah, yaitu adalah memilih jajanan yang memiliki label halal dari MUI. Yang kedua yaitu penerapan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, kalau di rumah ini memeriksa bahan masakan dan memastikan daging dibeli dari penjual yang terpercaya serta halal. Ya, untuk kegiatan selanjutnya yaitu adalah silakan kalian mengelompokkan sesuai kelompoknya masing-masing yang sudah ditetapkan. Ya, silakan kelompokkan. Sudah? Semuanya sudah? Ya, nanti akan Pak Guru bagikan tugasnya ya. Nanti tugas kalian adalah mendiskusikan kira-kira ada tidak label halal di jajanan yang sudah kalian dapatkan. Ya. Terus kira-kira ada tidak sih bahan-bahan yang memang meragukan halal atau haramnya. Nanti kalian akan kerjakannya. Ya, tugas kalian di sini adalah coba dilihat gambar yang sudah Pak Guru bagikan ke masing-masing kelompok. Coba dilihat bagian LKPD-nya, dilihat ini bagian ini, kolom-kolomnya. Di bagian kolom ini ada nama jajanan. Nanti gambar yang sudah kalian dapatkan dari Pak Guru, nama jajanannya ditulis atau disebut.
tidak digambar. Ketika memang ada ditulis ada, ketika memang tidak ada ditulis tidak ada. Terus kira-kira setelah kalian melihat bahan-bahannya, ada nggak yang meragukan halal atau haramnya? Ketika memang ada ditulis bahannya apa, terus sama dengan meragukan. Ketika memang tidak ada ya ditulis tidak. Terus yang terakhir di kotak terakhir itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari makanan yang sedang kalian diteliti itu kesimpulannya halal atau haram. Kalau memang halal, kesimpulannya makanan mie instan halal. Kesimpulannya makanan Citatos halal, misal gitu. Kalau memang haram ya berarti kesimpulannya makanan apa haram. Ya, silakan dikerjakan terlebih dulu. Oke, Pak Guru mau minta presentasikan terlebih dahulu. Silakan satu kelompok hanya diwakilkan oleh satu orang saja. Silakan presentasikan kalian di bagian jajanan apa, terus adakah yang haram, adakah yang halal, adakah bahan-bahan yang meragukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kesimpulannya jajanan mie instan Indomie A. Berapa untuk teman kalian? Selanjutnya kelompok 2. Silakan siapa yang mewakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Nama jajan taro telah halal ada, bahan yang meragukan tidak ada. Kesimpulan halal. Ya, berarti kesimpulannya untuk nama jajanan taro A. Nah, oke, beri aplaus untuk teman kalian. Kegiatan terakhir, coba masing-masing kelompok sudah mewakilkan anggotanya semua itu untuk membuat ikrar janji untuk diri sendiri mengonsumsi makanan halal. Pokoknya mau bagaimanapun caranya harus mengonsumsi makanan halal. Jangan sampai makanan halal masuk ke dalam. Silakan dibuat ikrarnya. Silakan untuk menugaskan masing-masing anggotanya, mau siapa saja. Langsung dibacakan bersama setiap kelompok. Satu, dua, tiga. Mulai hari ini saya berjanji pada diri sendiri untuk tetap mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Sudah? Ya, beri aplaus untuk teman-teman kalian. Ya, karena tadi juga sudah dibacakan ikrar janji dalam diri sendiri untuk diri sendiri untuk mengkonsumsi makanan yang halal, dan jangan lupa untuk juga berperilaku yang halal. Karena baik itu makanan atau minuman atau perilaku, ketika memang kita menggunakan yang halal, itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Justru sebaliknya, ketika kita melakukan atau memakan atau meminum sesuatu yang haram, itu justru menjadi perbuatan dosa. Ya? Kira-kira sampai dengan saat ini ada pertanyaan? Tidak ada yang bertanya? Sudah paham semuanya? Oke, kalau memang sudah paham semuanya, sebelum Pak Guru akhiri, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas menyiapkan. Berdoa mulai. Oke, cukup sekian dari Pak Guru. Bila mana Pak Guru ada kesalahan-kesalahan kata, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi